kemarin kita testing 1 kali, aman, tentram, tapi begitu mau yang kedua, angin puyuh, hujan badai nggak karu-karuan. Jatuh lagi tuh. Waduh, apa itu? Apaan? Tuh, lihat tuh. Tenda-tenda pada terbang. Tenda, iya. Itu baru lagi terbang tadi satu. Waduh, mobil kena semua. Tuh tendanya tuh udah Kena lagi tuh tenda. Wan, ini lu lipet 2, Wan, biar nyerap airnya banyak, Wan. Nggak usah dibacain ya. Ini nggak usah dibacain. Muterin aja ya. Gua ngurusin ini aja ya. Apa namanya? Air. Ikat ke mobil aja. Ikat ke mobil aja tendanya. Ikat ke mobil tendanya. Om Wiwi, Om. Ini bocor ke sini. Tuh, takutnya. Oke. Ya lu ambil lagi ginian nih. Buat ngelindungin ini. Plastik kali ya. Plastik. Saya sengaja mau jalan, mau tahu penyakitnya apa kalau hujan, ngembun atau apa gitu. Seperti biasa ini kayak agenda tahunan ya, ujungnya tuh ada di Mekarta karena Mekarta tuh spesial. Spesialnya adalah mobil harus setting total berubah dari seri-seri sebelumnya. Yang lain semua permukaannya gravel, tapi di Mekarta kita menghadapi permukaan aspal, berarti mobil tuh setupnya harus bener. Suspensi harus berubah, bannya harus berubah, peleknya juga nggak sama, speednya juga beda. Saya udah prediksi jalan di Mekarta ini ada campuran aspal dan gravel. Dan kebenaran kita suspensinya hanya ada gravel spec. Sesuai dengan prediksi saya turunin cuman belakang 2 cm ya dari dudukan per. Terus depan itu 3 cm, jadi dibikin agak nungging sedikit karena treknya aspal supaya manuvernya lebih cepat. Hari pertama di Mekarta, hari Jumat, itu adalah latihan resmi. Sedikit drama karena sebagian dari trek ini ternyata penghubung antara distrik 1 dan distrik 2 tuh ada lumpur di tengah-tengah. Sementara kita kalau pakai ban tanah masuk lumpur itu masih oke. Tetapi kalau ban aspal masuk lumpur itu kayak jalan di es ya, nggak mungkin gitu. Dan kemarin kita testing 1 kali, aman, tentram, tapi begitu mau yang kedua, angin puyuh, hujan badai nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan akhirnya kita nggak bisa testing untuk kedua kalinya. Soalnya itu tadi, jalanannya udah tersapu sama badai, jadi tiba-tiba lokasi yang tadi udah mulai mengering juga dibabak belur lumpur. Dan akhirnya kita coba testing 1 kali aja. Jadi ketika hujan lagi gede-gedenya, semua orang ngungsi ke dalam tenda. Ini kayaknya waktunya saya untuk mencoba mobil yang tepat gitu. Karena kondisi cuaca lagi ekstrim. Jadi saya sama Redwan naik mobil, coba muter. Tapi ya memang sih menembus hujan besar itu dengan mobil balap memang suatu hal yang agak mencekam. Karena kita hanya bisa ngadain wiper, nggak ada AC, kacanya ngembun. Kita setup heater juga, dilemanya kalau setup heater kan berarti tambah panas di dalam. Tapi untuk menghilangkan embun emang harus tambah panas, jadi steam gitu. Kayak ada dalam sauna. Cuman ternyata expander oke, nggak ada masalah sama sekali. Genangan-genangan airnya oke, nggak ada yang masuk air kecuali ternyata dari air scoop. Soalnya sebelum acara ini kemarin kan pasang stiker ganti mobil gitu. Ternyata air scoopnya dicopot, sealernya nggak dipasang balik. But it's okay, navigator saya cukup cekatan, cukup terampil, terlatih ya dia ya. Bawa anduk, bawa plastik, bawa segala macam. Karena yang paling penting untuk dilindungi adalah electronic system dan semua oke, it's fine.
Sampailah kita di hari pertandingan. Hari pertandingan di hari Sabtu, di pertandingan 2 SS, masing-masing SS berjarak kurang lebih 5 kilo, 4, sekian gitu, ya anggap aja 5 kilo. Dan arahnya sama, kurang lebih akan menghabiskan waktu per SS-nya sekitar 4 menitan. Di SS pertama, ternyata panitia memutuskan untuk ngerubah yang kelas M jalan duluan, yang lebih pelan di belakang. Padahal aturannya biasanya yang M itu paling belakang, karena itu puncak dari acara. Tapi kita nggak ada masalah, nggak protes, nggak problem, karena semuanya kebagian hal yang sama. SS1 berjalan cukup baik, tapi emang kita nggak push. Kita putuskan untuk SS2, kita akan jalan dengan baik, dan SS2 kita jalani tanpa pressure. 200 caution may be very sleepy. 150 kanan kiri 4, kanan kiri 4. Kenapa tuh? Oh. Starter coba. 150 caution, bundaran 1 kali downslide. Coba jangan pakai itu. Coba starter lagi. Starter lagi. Udah. Starter. Nggak bisa mas. Udah ini. Ignition. Starter lagi. Udah. Mati mobilnya. Mobilnya mati. Jadi tempatnya Sean, dah gitu. Mobilnya mati, berhenti di nggak mau starter, nggak mau apa. Terus akhirnya mau starter, begitu di boost mati lagi mesinnya. Jadi kayak pipanya gepeng di bawah. Jadi saya jalan nggak pakai boost. Kalau nggak pakai boost bisa kenceng. Di bawah om, nabrak deknya keras, dang. Nggak tahu juga, biasa aja sebenarnya. Kayak jalan biasa tiba-tiba delang gitu ya mas. Di SS2 aja kita ada problem karena jalan di tanahnya banyak dip, akhirnya samgar depan mentok dip, sedangkan posisi gas lagi diinjek, tiba-tiba throttle position di pedal error. Makanya Rifat mengalami kendala mati mesin 3 kali. Yang pertama, stop engine, benar-benar stop, kira-kira 8 detik. Sampai nyala itu dia perlu kira-kira 2 detik baru jalan. Tapi tiba-tiba habis jalan nggak jauh, kira-kira 200 meter, 300 meter, mati lagi. Gitu, karena error, pedal gasnya error. Kalau di full throttle, dia error. Makanya dia cuma bisa digas 3/4, 75%. Kendalanya dia nggak bisa full. Habis SS2, kita perbaiki kendala throttle position sensor. Dan kita udah tes juga untuk SS3 pagi ini, nggak ada masalah.
hasil dari kejuaraan di Sprint Rally Mekarta 2021, seri penutup dari kejuaraan nasional Sprint Rally di tahun ini. Posisinya umum ketiga, tapi yang namanya rally atau Sprint Rally is all about strategi. Sebelum event ini berlangsung, kita udah bikin hitung-hitungan kalau kita ini leading 11 poin. Jadi hanya dibutuhkan posisi 5 besar untuk bisa mempertahankan kejuaraan ini di peringkat yang paling atas. Memang kemarin ada drama, sempat deg-degan juga karena walaupun kita ada posisi 2, tetapi mobil kena sesuatu sehingga electrical problem dan mesinnya mati. Tapi setelah kita ketinggalan 30 sekian detik, kita catch back, tapi lihat matematika tadi malam dari 8 kita possible naik sampai ke 3 dan hal itu terjadi. Nggak pushing really hard, tetapi betul-betul pakai strategi, pakai pemikiran, pakai kepala dingin. Kita cukup berada di posisi 3 karena posisi 1-2 pun juga nggak mungkin terlalu jauh ke depan. Dan posisi 3 ini yang membuat kita menjadi juara nasional di tahun 2021 dengan pengumpulan poin paling tinggi. Terima kasih kepada Mitsubishi dengan Xpander EP4-nya, luar biasa hebat sekali. Kita bisa ada di sini, udah jadi satu landmark sendiri kalau Mitsubishi bisa bersaing kembali di kejuaraan rally dan sprint rally nasional, mudah-mudahan internasional di tahun berikutnya. Yang kedua adalah saya ucapin terima kasih kepada tim RFT yang memang senantiasa selalu mengawal Xpander EP4 dari mulai lahir, dari mulai berangkat sampai pulang sampai juara. Dan yang terakhir juga special thanks buat Red One yang ada di sebelah kiri saya yang selalu menemani dan menunjukkan jalan. Yang jelas ini adalah satu achievement yang besar buat kita. Mobil keluarga Indonesia yang punya prestasi luar biasa tinggi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk para juara. Cerita di tahun ini, poin tertinggi yang kami dapat itu di seri 1 Tanjung Lesung, kemudian di seri 3 di Sentul, kemudian di hari ini posisi 3 juga, dan Tanjung Lesung yang kedua ya karena ada faktor alam dan cuaca. Semua kebagian kosong-kosong. Ya itu semua adalah pengumpulan poin sehingga kita memang perlu strategi yang benar untuk bisa berada di posisi hari ini. 2021 is a wrap. Sampai ketemu 2022. Bye. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.